Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi subhanahu wa ta'ala alladzi aujaba alaina jami'an dafa'a zakatal fitri litathhiri siyamana minal kalimatil badi'ah wal af'alil lati la faidata minha. Wassalatu wassalamu ala ahli sidqi wattuqa sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Al-ayat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratun lis-shaim minal lahwi war rafas wa tu'matan lil masakin faman addaha qabla sholati fahiya zakatun makbulatun wa man addaha ba'da sholati fahiya shadaqatum minas shadaqah. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Shahahul Hakim. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita semua, wabil khusus kepada para pencinta channel Mimbar Islam 7 menit, untuk memanjatkan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi, di mana kita diberikan nikmat iman dan nikmat Islam. Dengan demikian mudah-mudahan akan bertambah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Janganlah kita menjadi orang yang mengingkari, mengkufuri nikmat yang diberikan, karena akibatnya akan menimpa kepada diri kita semua azab yang pedih, ya. Na'udzubillahi min dzalik. Selanjutnya, salawat beriring salam, marilah kita sampaikan kepada junjungan kita semua, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai panutan kita semua di dalam meraih derajat muttaqin, sebagaimana tujuan daripada pelaksanaan ibadah puasa yang sedang kita jalani, di mana ini sudah memasuki hari yang ke-30, di mana
Ini merupakan hari terakhir ya, momen perpisahan kita. Mari kita rayakan dengan sukacita ya, SMS ya nih, karena kita mau merayakan Idul Fitri. Namun juga pernah dicontohkan oleh salah seorang sahabat Nabi, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya, kalau tidak salah. Beliau menangis ketika mau berpisah dengan bulan Ramadan ini. Karena ada yang menangis, maka baginda Nabi bertanya, "Kenapa engkau menangis, wahai Ali?" Sahabat Ali menjawab, ya baginda Nabi penasaran dengan menangisnya sahabat Ali ini. Apakah engkau tidak punya baju mau lebaran ini ya? Katakanlah ya kalau diibaratkan dengan keadaan kita sekarang ya. Apakah tidak punya baju? Apakah tidak punya baju baru? Apakah tidak punya harta untuk diberikan zakat fitrahnya? Jawab Sayyidina Ali, tidak ya. Karena saya mau berpisah dengan bulan Ramadan ini, makanya saya menangis karena betapa bulan yang mulia ini mau meninggalkan kita semua. Sebuah bulan yang dimana amal-amal kita dilipat gandakan. Dan terdapat juga malam qadar. Jadi keberkahan bulan Ramadan ini demikian luar biasa, maka saya menangis. Ini ya, momen perpisahan bukannya gembira, ya mau berpisah menangis ya. Lazimnya kita menangis ya, walaupun kita mau merayakan Idul Fitri. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, di mimbar Islam 7 menit ini saya memperkenalkan ya, kalau saya ini adalah admin daripada mimbar Islam 7 menit ini. Sesuai dengan nama channel saya, tentu ini berisi tentang ceramah Islam 7 menit ya. Namun demikian, saya juga memperkenalkan kalau saya adalah seorang YouTuber, seorang konten kreator juga, seorang affiliate marketer juga. Itu aktivitas-aktivitas yang saya lakukan. Dan juga sebagai guru bahasa Inggris ya. Hadirin, hadirat kaum muslimin yang dirahmati Allah, di mimbar Islam 7 menit ini saya akan membawakan materi tentang makna dan hikmah zakat fitrah. Zakat fitrah maknanya adalah zakat yang dikeluarkan oleh kita selaku umat Islam secara individu. Wajib mengeluarkan zakat fitrah itu dengan besaran berapa yang akan dikeluarkan adalah 1 sok bahan pokok ya, karena disesuaikan dengan umat Islam yang ada di Indonesia, maka
maka besarannya adalah 2,5 kilogram sampai 3 kilogram. Zakat fitrah ini mempunyai hikmah, yaitu adalah memupuk sikap membantu sesama, ya. Dengan dikeluarkannya zakat fitrah ini, kita sudah membantu kepada fakir miskin, ya. Di sana tadi saya mengatakan dalam salah satu hadis di pembukaan tadi bahwa baginda Nabi telah mewajibkan, ya, bersabda kepada kita, mewajibkan kepada kita untuk mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah itu sebagai pembersih kita dari perkataan kotor, ya. Selama ibadah puasa ini kadang-kadang kita suka berkata kotor, ya. Karena memang kan menguji kesabaran puasa itu, ya. Kesabaran kita diuji, banyak godaan, ya, karena setan di belenggu itu adalah setan dalam pengertian siangnya saja, malam tidak. Dan setan itu adalah setan yang mencuri wahyu, ya. Itu ada pendapat sebagian ulama mengatakan demikian. Makanya kesabaran kita diuji, ya, dari pembersih dari perbuatan yang sia-sia, ya. Minallahwi warrofas, ya, dari perkataan sia-sia dan perkataan kotor, ya, perbuatan sia-sia dan perkataan kotor. Itu zakat fitrah. Dan zakat fitrah itu sebagai tu'matun lil masakin, makanan bagi orang miskin. Nah, ini berarti kita sudah membantu sesama, membantu orang yang tidak mampu. Orang miskin itu orang yang tidak mampu secara ekonomi. Kemudian dengan ibadah puasa ini juga kita dididik untuk sebagai pengingat bahwa dari harta yang kita keluarkan itu, zakat fitrah itu, ada hak bagi orang miskin, ada hak orang lain, yaitu orang fakir miskin yang mustahik zakat itu ada 8 asnaf, ya, kalau tidak salah. Yang saya sebutkan di sini fakir miskin, ya. Nah, ini ada hak orang lain, ya. Dan dengan adanya hak orang lain ini, maka ibadah puasa itu juga untuk mempunyai sikap solidaritas sosial, ya. Dengan mengeluarkan zakat fitrah ini bukti bahwa kita punya solidaritas sosial, ya. Kenapa? Ibadah puasa ini kan kita mengetahui, ya, dengan tidak makan dan minum itu demikianlah, ya. Orang miskin itu ya seperti itu. Kadang hari ini makan, besoknya tidak makan, ya. Ini mestinya kita terketuk hatinya, ya. Dengan demikian kita sudah merasakan bagaimana orang lapar itu, ya. Bagaimana orang kehausan itu. Nah, itulah kita belajar jadi orang miskin, ya. Nah, itu. Di sini kita dididik untuk mempunyai solidaritas sosial, ya. Kepekaan sosial kita di mana? Jadi jangan hanya sekadar kewajiban, hanya lepas kewajiban, tidak mengetahui makna yang ada
di balik ibadah puasa itu sendiri ya. Himakat Kemudian juga membersihkan jiwa ya, dengan ibadah puasa itu tadi membersihkan jiwa ya, yaitu kita dengan aneh elannya belum terus gitu sih. apa namanya, perkataan-perkataan kotor. Itu kan menyakiti orang lain ya. Menyakiti orang lain itu kadang SMS ya. berbahaya ya buat amalan ibadah kita, itu bisa, yang saya tahu itu bisa merusak amalan ibadah kita kalau kita berkata kotor ya, dan juga membersihkan jiwa dengan dari perbuatan yang sia-sia ya, karena dengan berbuat yang sia-sia ini, karena memang dalam ibadah puasa itu ada salah satu hadis yang merupakan peringatan ya bagi orang yang puasanya hanya sekedar menahan lapar, haus, dan dahaga. Baginda Nabi memperingatkan kepada kita dengan salah satu hadisnya, kam min so'imin laisa lahum min siyamihi ilal ju' wal atos. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak lain yang dia dapatkan dari ibadah puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Na'udzubillahi min dzalik. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, zakat fitrah ini pelaksanaannya adalah dari mulai hari ini atau selama kita menjelang habisnya bulan puasa sampai sebelum pelaksanaan yang terakhirnya itu sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Kalau dilaksanakan setelah sholat Idul Fitri itu hanya termasuk sedekah biasa ya. Ini jadi silakan diperhatikan. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, hanya ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Aqulu qauli hadza wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.